adik-adik yang ada di rumah, semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, siapa di sini yang sudah mandi? Angkat tangannya, coba lambaikan tangannya. Yang belum mandi, tidak apa-apa, nanti sebentar ya. Nah, siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Coba angkat Alkitabnya, kakak mau lihat. Iya, pintar sekali. Nah, pagi ini siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Yang sudah siap memuji Tuhan, ayo kita bagi berdiri. Sudah siap? Iya, semua sudah siap memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kata aja kita semua, kita berdoa dulu. Kita menghadap Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Kita menyanyi, satu lipat tangan, dua tutup mata dalam keadaan berdiri. Berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bernafas, dan kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk sekolah minggu secara virtual. Sekarang Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita masih dalam posisi berdiri. Kita memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello. Pakai gerakan ya, masih ingat toh? Oke, siap? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, kalau bakal
adik-adik, karena tadi kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 11. Kita akan membacanya dari ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Kakak ulangi sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di pagi hari ini Tuhan, kami selaku anak-anak sekolah minggu Par Hermon Holoim Tuhan, kami hendak mempersiapkan diri untuk membaca firman-Mu Tuhan, tetapi kami mohon tuntunan Roh Kudus atas kami Tuhan, agar sebentar firman yang kami membaca serta dengarkan ini Tuhan, biarlah tertanam sungguh dalam hati batin kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Oke adik-adik, karena kita sudah menyimak firman Tuhan dan saatnya kita masuk di dalam cerita dengan tema berbeda peran. Ayat 19 dan 20. Pada masa penganiayaan, para murid Yesus yang menyingkir dari Yerusalem telah menjadi gereja yang bertumbuh. Mereka memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi dan Yunani. Ayat 21, sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi gereja yang besar di Antioquia karena tangan Tuhan menyertai mereka.
ayat 22 sampai 24. Gereja Yerusalem mengutus Barnabas pergi dan tidak ada penjelasan mengapa mereka mengutus Barnabas. Hanya saja Barnabas dicatat sebagai orang baik, penuh Roh Kudus dan beriman. Nah, untuk ketahuan adik-adik bahwa nama Barnabas yang sesungguhnya adalah Yusuf. Karena ia selalu mengucapkan kata-kata baik kepada sesama mereka, maka para rasul memberi nama panggilan Barnabas, yang artinya anak penghibur. Nah, kakak ulangi sekali lagi, nama Barnabas yang sesungguhnya adalah Yusuf. Kenapa disebut Barnabas? Karena ia selalu mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesamanya, maka para rasul memberi nama panggilan Barnabas, yang artinya anak penghibur. Peran utama Barnabas adalah menguatkan warga jemaat agar tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di situ Barnabas harus mengajar kepada jemaat tersebut. Untuk mengajar jemaat ini, Barnabas harus pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, supaya menjadikan Paulus sebagai rekan sekerjanya. Ayat 26 sampai 28. Selama 1 tahun mereka tinggal di Antiokhia. Ada seorang yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia berkata bahwa akan ada bahaya kelaparan yang akan terjadi di seluruh dunia. Jadi, pada saat itu jemaat Antiokhia mengumpulkan dana untuk membantu sesama saudara seiman yang ada di Yudea. Ayat 29 sampai 30 memang tidak dicatat secara jelas apakah inisiatif Barnabas atau tidak. Namun kita patut menduga bahwa Barnabas berpartisipasi dalam keputusan jemaat Antiokhia ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah pemilik gereja dan pelayanan. Karena itu, Tuhan akan mengutus orang-orang yang dikehendakinya untuk melaksanakan amanatnya, agar pelayanan kepada sesama manusia dapat berlangsung menurut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menggunakan Barnabas dan Saulus bersama banyak orang lain, dan sekarang Tuhan juga hendak menggunakan adik-adik untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, pesan dari cerita singkat ini, kita harus mengambil peran dalam pelayanan Tuhan, sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan dari Tuhan kepada kita selaku umat Kristen. Kita harus mengembangkan potensi yang ada demi kemajuan pelayanan. Namun, adik-adik jangan lupa untuk semakin hari hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baik adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, siapkan adik-adik punya persembahan, pegang di tangan, sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Kiranya
Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan dan tiba saatnya kita berdoa persembahan dan doa penutup dan doa syafaat. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kakak hitung 1 sampai 3 dan kita memulai bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan, dan sekarang kita ada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Maka ajak adik-adik semua bangkit berdiri yang manis. Kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Firman Tuhan yang tadi disampaikan bisa memberkati kita semua. Kemudian ada beberapa hal yang harus kakak sampaikan untuk adik-adik. Yang pertama tentang uang persembahan. Adik-adik bisa taruh di dalam wadah persembahan yang telah disediakan di rumah. Kemudian persembahan itu bisa dibawa oleh orang tua ke ibadah hari Minggu di gereja, atau bisa langsung dititipkan kepada salah satu kakak pengasuh. Oke, kemudian mengenai tugas, adik-adik yang anak-anak TK boleh melaksanakan tugasnya, yaitu mewarnai. Kemudian untuk kelas anak kecil, tanggung dan remaja boleh bercerita tentang pengalaman kalian yang pernah menolong orang atau berbuat baik apapun itu kepada sesama, diceritakan dalam bentuk video, dan tugas-tugas semua itu bisa dikirimkan di nomor WhatsApp kakak-kakak yang tertera di kertas yang sudah dibagikan. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.